Bab 676. Setelah itu, dia berbalik dan segera melangkah pergi. Aaron memelototi Michael. Apakah kamu benar-benar berkomplot melawan sepupumu? Kakek, semua yang aku lakukan adalah untuk keluarga. Bantah Michael, tanpa sadar membenarkan kecurigaan Aaron. Kamu binatang tak berperasaan. Aaron berteriak saat bunga api tampak terbang dari matanya yang penuh badai. Dia memukul Michael untuk ketiga kalinya dan berteriak, seharusnya aku tidak menginvestasikan begitu banyak pada pengkhianat sepertimu. Dia sepupumu, demi Tuhan. Beraninya kau menyakitinya. Sekarang, berlututlah di sini sampai Nancy memaafkanmu. Jika dia tidak memaafkanmu, kamu tinggal di sini selamanya. Hari itu, grup Ryder dan grup Linton menjadi terkenal. Namun, perbedaannya adalah reputasi Ryder Group telah menurun, sementara Linton Group menjadi legenda Oakhir City. Linton Group tidak hanya berhasil merekrut Master Heller, tetapi mereka juga bahkan menerima pujian dari Jenderal Utara, yang menyebut mereka bisnis yang berhati-hati. Upacara pembukaan berlangsung hingga pukul 10 malam. Lacey sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia memutuskan untuk mentraktir semua anggota stafnya ke pesta di Grand Millennium Hotel. Dia menyuruh Dawn untuk membawa staf ke hotel terlebih dahulu sementara dia dan Zeke tetap di belakang untuk mengunci pintu. Ketika mereka akhirnya menuju ke mobil mereka setelah mengunci pintu, mereka melihat bayangan yang langsung menuju ke arah mereka. Zeke mendorong Lacey ke belakangnya secara naluriah. Namun, bayangan itu jatuh ke lantai tepat di depan mereka. Lacey mengamati bayangan itu baik-baik dan berkata, "Oh, ini kamu, Emily Clemons. Tolong, Lacey. Saya mohon. Biarkan saya bergabung dengan Linton Group." Emily memohon saat air mata jatuh dari matanya. "Aku bisa menjadi budakmu mulai sekarang. Kamu bahkan tidak perlu membayarku." Dia telah bersembunyi di dekatnya sepanjang hari, menunggu kesempatan untuk memohon belas kasihan kepada mereka berdua, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitar siang hari. Setelah beberapa jam, kerumunan itu akhirnya menghilang, dan hanya tersisa Lacey dan Zeke. Namun, Lacey tidak akan memaafkannya dengan mudah. Dia menggelengkan kepalanya. "Maaf. Kami tidak punya tempat untukmu. Ayo pergi, Zeke." Dia meraih lengan Zeke dan maju selangkah menuju mobilnya. Tiba-tiba, Emily melingkarkan lengannya di kaki Lacey, menyeretnya ke belakang. "Tolong, Lacey. Aku butuh bantuanmu. Jenderal North mengejarku. Ibuku sudah gila dan kakakku kehilangan lengannya, jadi mereka membutuhkanku untuk menjaga mereka. Mereka akan mati jika terjadi sesuatu padaku." Dia menangis. "Hanya kau yang bisa membantuku. Mungkin Jenderal North tidak akan curiga padaku lagi setelah aku bergabung dengan Linton Group. Lacey, kumohon, aku tidak bisa mati." Emily terus menangis. Kisah sedihnya membuat tekad Lacey goyah. Akan ada 3 kehidupan yang akan dia hancurkan jika dia meninggalkan Emily. Dia menatap Zeke ragu-ragu, mencari pendapatnya. Ekspresi Zeke dingin dan tak kenal ampun. "Dengar. Kami akan memaafkanmu jika kamu hanya kurang beruntung, tapi karena kamu juga bersalah, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu. Ayo pergi, Lacey." Zeke menarik Lacey ke dalam mobil mereka dan pergi tanpa melihat ke belakang. Emily mengatupkan rahangnya dengan marah saat dia melihat mereka pergi. "Dasar jalang bodoh. Dasar bajingan. Bahkan jika aku akan mati, aku akan menyeret kalian berdua ke neraka bersamaku. Jadi menurutmu menyingkirkan pesaingmu berarti perdamaian abadi? Hah, naif sekali. Mance akan membalas dendam dari bawah tanah." Emily terus meludah, akan sia-sia jika dunia bawah Rivermouth runtuh hanya karena seseorang ingin membalas dendam terhadap Zeke Willianona. Tunggu. Bagaimana jika seseorang memberitahu dunia bawah Rivermouth bahwa mereka akan menderita karena Zeke Williams? Akan menendangnya dan Linton Group keluar dari Rivermouth. Haha, itu benar. Aku akan menyebarkan informasi itu ke dunia bawah sekarang juga. Tunggu saja, Zeke Williams. Bab 677. Sementara itu, John dengan hati-hati mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor telepon bosnya. Dia berhasil melarikan diri dari azab tertentu dengan menyelinap keluar dari gedung tepat sebelum Mance ditangkap. "Bos, saya punya kabar buruk," katanya di telepon. Dia memberitahu bosnya tentang kegagalan upaya mereka untuk mengeluarkan Linton Group dari pasar, serta penangkapan Mance. Bos menjadi marah saat dia mendengar kata-katanya. "Orang bodoh. Rencanaku sempurna, dan bajingan itu harus menghancurkannya. Jenderal Utara yang mana? Tentara bayaran apa? Dia menggali kuburnya sendiri. Aku menginvestasikan 20 tahun waktuku untuk Mance, dan hanya ini yang bisa dia lakukan.
Sepertinya aku sudah melebih-lebihkan dia. John menghela nafas. Mance terlalu bersemangat untuk membuktikan dirinya. Membunuh tidak bisa memuaskannya, jadi dia mengundang Jenderal North dan merekrut tentara bayaran untuk permainan pikirannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, bos? Ayo jalankan rencana kita untuk dunia bawah, kata bos dengan dingin. Siapa yang bisa kami kirim untuk misi ini, bolehkah saya bertanya? John bertanya. Bos tiba-tiba terdiam. Zeke telah membuang semua kontaknya di Rivermouth. Pertama adalah Logan dan Jacob Huff, lalu Wilson Wood dan Harvey Hoffman. Bahkan Hades dan Eclipse mengkhianatinya pada akhirnya. Tidak ada yang tersisa selain John. Sang bos mulai takut akan nyawanya ketika pikiran itu muncul di benaknya. Bahkan, dia mulai merasa terancam. Sepertinya kita meremehkan pria Zeke Williams ini. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa sangat terancam. John, dengarkan. Kamu akan bertanggung jawab atas rencana serangan dunia bawah. Aku melarangmu gagal. Iya bos. John buru-buru berkata. Juga, singkirkan Jeffrey Hackerman untukku. Jangan biarkan Zeke Williams menyembuhkannya. Mengerti, jawab John. Oh, bos, bagaimana dengan Mance Rider? Huff, dia hanya keledai bodoh. Kenapa peduli padanya? Bos mendengus. Lagi pula, aku tidak bisa menyelamatkannya dari kebodohannya sendiri. Apa yang membuatnya berpikir bahwa meminta seseorang untuk menyamar sebagai Jenderal Utara adalah ide yang bagus? Ya, bos, saya mengerti, jawab John dengan cemas. Dia berjuang untuk mengumpulkan pikirannya setelah menutup telepon. Mance adalah anak baptis bosnya, namun dia baru saja meninggalkan Mance tanpa mengedipkan mata. Apa yang akan terjadi pada saya jika saya gagal? Bekerja untuk pria itu seperti berjalan di atas tali. Jika dia gagal, bos pasti akan mengincar darahnya. John berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan gagal. Lagi pula, bosnya telah membawa pasukan elitnya dari East End. Linton Group menjadi perbincangan di kota ini. Dengan seluruh Rivermouth mendukung mereka, para pemegang saham berbondong-bondong mendatangi mereka saat mereka memasuki pasar. Harga saham mereka naik ke batas dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Kekayaan bersih Linton Group berlipat ganda saat mereka berhasil masuk ke dalam jajaran 10 perusahaan teratas di Rivermouth, dan seluruh rahasia memperhatikan mereka. Namun, dengan pujian itu muncul kecemburuan dan kebencian, dan desas-desus mulai menyebar di antara komunitas karena Linton Group terus berkembang. Menurut rumor, kebangkitan Linton Group telah menghalangi seorang Taipan tertentu, yang memutuskan untuk membalas dendam terhadap Zeke Williams, salah satu pemimpin Linton Group. Dia mengarahkan pandangannya untuk menghancurkan kekuatan dunia bawah Rivermouth. Ekonomi Rivermouth telah stabil selama beberapa dekade, maka runtuhnya dunia bawah akan menjadi pukulan bagi keseimbangan rapuh yang telah dipertahankan Rivermouth. Itu juga akan merugikan masyarakat. Segera, desas-desus menyebar ke setiap sudut Rivermouth, dan penduduk Rivermouth mulai hidup dalam ketakutan. Banyak usaha kecil dan menengah mulai keluar dari pasar Rivermouth dalam upaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah beberapa waktu, 50 juta penduduk Rivermouth memutuskan bahwa mereka sudah cukup, dan mereka memulai gerakan untuk menyerukan perdamaian dan perlindungan dari bahaya. Akhirnya, Asosiasi Seni Bela Diri Eurasia Cabang Rivermouth mengumumkan bahwa mereka telah menghubungi Barnaby Claymore, seorang ahli seni bela diri dari Hampton Utara untuk menempatkan dirinya di Rivermouth dan membela orang-orang dari musuh. Bab 678. Kedatangan Barnaby Claymore datang sebagai jeda bagi komunitas Rivermouth. Tidak ada seorang pun yang mengabaikan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dia telah menjadi legenda di Eurasia, meraih hadiah utama untuk kompetisi seni bela diri tahunan selama 5 tahun berturut-turut di masa mudanya. Kemudian, dia berhasil mengalahkan seluruh kota orang sendirian, memberinya gelar Master Claymore. Legenda mengatakan bahwa bahkan militer mencoba merekrutnya sebagai instruktur seni bela diri mereka. Dengan orang terhormat yang ditempatkan di Rivermouth, warganya tidak perlu lagi takut akan nyawa mereka. Sementara itu, di Linton Group, Lacey, Nancy, Dawn, dan Susan duduk di kafetaria dengan makanan mereka. Staf di Linton Group menjuluki mereka sebagai 4 bunga emas perusahaan. Kecantikan mereka yang mempesona menyilaukan setiap kali mereka duduk bersama. Karyawan laki-laki tidak bisa tidak melirik mereka sesekali. Namun, untuk 4 bunga emas itu sendiri, makanan di nampan mereka terasa seperti abu dan karton. Dawn menyendok daging dalam rebusannya ke dalam mangkuk Lacey. Lacey, kamu bisa makan ini. Aku sedang diet. Aku sangat iri padamu.
Kamu sepertinya tidak bertambah gemuk tidak peduli berapa banyak kamu makan. Katanya, menggembungkan pipinya dengan putus asa. Lacey tersenyum. Yah, aku tidak bisa menahannya. Ini adalah berkah dari para dewa. Senyum indah Lacey memikat para karyawan pria di sekitar mereka sepenuhnya. Nancy tiba-tiba angkat bicara. Omong-omong tentang diet, saya tahu master diet ini. Keempat wanita itu mulai mengobrol dengan riang. Namun, setelah beberapa saat, mereka menemukan diri mereka mengembara ke topik serangan dunia bawah. Lacey mengerutkan kening. Apakah kamu mendengar tentang rumor itu? Tiga orang lainnya mengangguk dengan ekspresi muram di wajah mereka. Lacey menghela napas. Kenapa kami masih menjadi sasaran? Kami hanya melakukan pekerjaan kami sebagai bisnis. Jangan khawatir, Lacey. Zeke terlalu kuat untuk mereka. Kata Downey. Nancy mencibir. Pengemis yang tidak berguna itu. Bahkan seekor babi bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada dia. Tentu, dia seorang pejuang, tapi aku ragu dia akan mampu menahan serangan apapun pada skala ini. Downey menatapnya dengan pandangan menuduh. Nancy, kenapa kamu begitu kasar padanya? Apakah dia berhutang sesuatu padamu? Jangan khawatir, Lacey. Bukankah Master Claymore dari Northampton datang untuk melindungi Rivermouth? Susan menyela. Semuanya akan baik-baik saja selama Master Claymore ada. Nancy mengangguk. Ya, kau benar. Lagi pula, bahkan jika Master Claymore gagal, pahlawanku akan datang dan menyelamatkan hari ini. Nancy merasa kecewa setiap kali dia memikirkan pahlawannya. Dia telah melihat pahlawannya, Jenderal Utara, secara langsung kembali pada upacara pembukaan, namun dia tidak punya waktu untuk mengunjunginya karena dia sangat sibuk. Nancy menyesal tidak mendekatinya secara langsung. Apa membuang-buang kesempatan? Ya, aku juga percaya pada Master Claymore, kata Lacey sambil mengangguk. Tiba-tiba, sekelompok orang yang tampak seperti petarung MMA bergegas masuk ke dalam gedung. Siapa pengelola tempat ini? Suruh mereka datang ke sini. Mereka berteriak saat mereka menerobos masuk. Semua orang berbalik untuk melihat mereka. Masing-masing dari mereka berotot dan kekar. Bersama-sama, mereka mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Karyawan wanita mulai mundur ketakutan. Salah satu dari mereka berjalan melewati kelompok itu, dan pemimpinnya, yang memiliki potongan mangkuk, mendorongnya ke lantai dengan kasar. Hei, apa kamu buta? Beraninya kamu menghalangi jalanku. Karyawan itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mangkuk di tangannya pecah berkeping-keping. Salah satu pecahannya mengiris tangannya, membuatnya berdarah. Dia hanya bisa duduk di lantai dengan kaget saat dia menatap pria dengan potongan mangkuk itu. Apa-apaan? Daun meludah, berlari untuk membantu karyawan itu berdiri. Bab 679. Lacey meletakkan peralatannya dan bergumam, ayo pergi dan lihat. Morgan menjadi bersemangat ketika dia melihat keempat wanita itu. Senyum mesum tumbuh di bibirnya. Cantik. Keempat wanita ini terlalu cantik. Aku akan mati tanpa penyesalan jika aku bisa membawa salah satu dari mereka ke tempat tidur. Dengan suara rendah, Lacey bertanya, siapa Anda? Mengapa Anda memukul karyawan saya? Morgan menjawab, kami dari Asosiasi Seni Bela Diri. Kami di sini untuk mengumpulkan uang perlindungan Anda. Lacey mengerutkan kening. Uang perlindungan? Uang perlindungan apa? Morgan tersenyum. Apakah Anda bodoh, atau Anda berpura-pura tidak mengetahuinya? Seseorang akan mengepung grup Linton dan pasukan dunia bawah Rivermouth. Kami, Asosiasi Seni Bela Diri, akan mengambil alih kasus ini. Jika kami melindungi Anda, bukankah Anda seharusnya membayar kami uang perlindungan? Terlebih lagi, kami telah menyewa Master Barnaby Claymore untuk ini. Tidak murah untuk mempekerjakannya. Lacey menarik napas dalam-dalam. Asosiasi Seni Bela Diri adalah organisasi yang kuat, dan dia tidak mampu melewati mereka. Terlebih lagi, memang benar bahwa mereka membutuhkan mereka untuk melindungi Rivermouth kali ini. Uang perlindungan itu bukannya tidak beralasan. Dia berkata, kami dapat membayar uang perlindungan, tetapi Anda harus meminta maaf padanya. Lacey menunjuk ke karyawan wanita, yang didorong ke lantai. Morgan menyeringai. Minta maaf. Tentu. Maaf, sayang, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak punya apa-apa untuk mengimbangimu. Kenapa aku tidak menggantinya dengan tubuhku? Hahaha. Orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri tertawa riuh. Dasar bajingan. Daun menggertakkan giginya dan memelototi Morgan. Morgan meraung, siapa yang kamu sebut bajingan? Dasar anak nakal, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku ingin dia di tempat tidurku.
Aku akan mengajarinya apa itu rasa hormat hari ini. Haha. Bawahannya di belakangnya mulai berjalan menuju Daun dengan mata penuh nafsu. Ngeri, Lesi buru-buru berdiri di depan Daun. Berhenti di sana. Apakah kamu tidak menginginkan uang perlindungan? Berapa harganya? Aku akan membayarnya. Lesi tahu bahwa menyebut diri mereka sendiri asosiasi seni bela diri hanyalah cara yang lebih baik untuk menyebut diri mereka preman. Mencoba bernalar dengan mereka tidak membuahkan hasil, itu hanya akan memperburuk keadaan. Yang bisa dia lakukan untuk staf yang diganggu hanyalah kompensasi finansial. Dia tidak berdaya dalam situasi itu. Morgan bergumam, kamu seharusnya melakukan ini dengan patuh sejak lama. 1 miliar, dan kalian berempat harus tidur dengan kami. Wajah Lesi berubah ungu karena marah. Dia belum pernah melihat orang yang melewati batas sejauh yang dia lakukan. 1 miliar uang perlindungan sudah menggelikan, belum lagi kondisi kedua yang memalukan. Lesi menggerutu, bermimpilah. Morgan bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Kami telah melindungi Anda dengan hidup kami. Apakah akan membunuh Anda untuk tidur dengan kami semalam? Jika Anda mengatakan tidak, maka keluarlah dari Rivermouth. Anda harus tahu bahwa pihak lain menyerang Rivermouth karena Linton Group. Kamu adalah pelakunya. Dawn mendesis, apakah menurutmu asosiasi seni bela diri dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Bahkan raja pun harus mematuhi hukum. Tersesatlah sebelum aku memanggil polisi. Saat itu, Dawn mengeluarkan ponselnya, hendak memanggil polisi. Morgan bergegas maju untuk merebut telepon dan melemparkannya ke tanah. Aku akan membunuh siapapun yang berani memanggil polisi sialan itu. Jadi bagaimana jika polisi datang? Aku akan memukul mereka juga. Lesi, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Ya, atau tidak. Jika kamu menolak, kami akan membantu Anda dan memindahkan rumah Anda secara gratis. Nada bicara Lesi ditentukan saat dia mengucapkan, tidak mungkin. Brengsek. Morgan menggerutu, kau gadis bodoh yang bodoh. Anak laki-laki, hancurkan tempat ini. Linton Group harus menghilang dari Rivermouth hari ini. Bab 680. Dengan mengatakan itu, Morgan dan yang lainnya memulai kehancuran mereka. Salah satu bawahannya menjatuhkan panci sup, dan sup panas itu tumpah ke keempat wanita itu. Mereka terkesiap saat merasakan sakitnya. Karyawan laki-laki tidak tahan lagi melihat preman-preman itu menggertak para wanita. Salah satu dari mereka berteriak, "Nak, Nona. Hinton sudah baik pada kita. Kita tidak mungkin tidak melakukan apa-apa saat dia diganggu oleh orang lain. Serang. Suruh mereka pergi dari sini." Mengenakan biaya. Para karyawan menyerbu ke depan dan mengepung para wanita di tengah dengan protektif. Haha, bagus sekali. Morgan tidak takut pada mereka. Bahkan, dia malah tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang bodoh yang hidup di bawah batu. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pejuang sejati itu. Teman-teman, hari ini gratis untuk semua orang. Lakukan apapun yang kamu suka. Pukul mereka sampai mereka tidak tahu siapa mereka. Haha, fantastis. Orang-orang dari asosiasi seni bela diri bersorak dan menyerbu ke depan. Kedua belah pihak mulai berkelahi. Itu adalah pemandangan yang kacau, dan raungan serta teriakan memenuhi udara. Takut, Lesi buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Zeke. Zeke, cepat, datang ke kafetaria Linton Group. Seseorang di sini untuk membuat masalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang dari asosiasi seni bela diri telah mengambil ponselnya dan melemparkannya ke tanah. Dia mengangkat tangannya, hendak memukul Lesi, tapi dia dihentikan oleh salah satu karyawan. Zeke baru saja menjemput Sharon pulang dari sekolah ketika Lesi meneleponnya. Setelah mendengar kata-katanya, kemarahan melonjak di nadinya. Dia terbang menuruni tangga dan melesat ke Linton Group. Brengsek. Saya pikir pesan dari Soul Wolf sudah cukup untuk mencegah siapapun mencoba meletakkan tangan mereka di Linton Group. Ternyata orang bodoh ada di mana-mana. Pada saat Zeke mencapai kafetaria Linton Group, pertempuran telah berakhir. Terbukti, karyawan laki-laki Linton Group telah kalah. Mereka semua terluka dan tergeletak di tanah. Setidaknya 4 memiliki darah yang mengalir di kepala mereka, dan mereka semua tidak sadarkan diri. Orang-orang dari asosiasi seni bela diri adalah pejuang profesional, jadi mereka bagus dalam peran mereka. Di sisi lain, karyawan dari Linton Group hanyalah orang biasa. Kemampuan bertarung antara kedua pihak sangat berbeda, karyawan Linton Group hampir tidak punya peluang. Lesi, Dawn, dan sekelompok karyawan wanita gemetar di sudut.
Terlepas dari ketakutan dalam dirinya, Lacey berteriak, kalian semua terlalu berlebihan. Kalian menantang hukum. Morgan tertawa angkuh. Hukum adalah untuk membatasi kalian bodoh. Itu bukan apa-apa bagiku. Kata-kataku tetap sama. 1 miliar dan tidur dengan kami sebagai uang perlindungan. Jika tidak, aku akan memastikan tempat ini berubah menjadi debu. Zeke terbakar amarah. Tidak ada yang bisa menenangkannya. Dia marah, siapa yang melakukan ini? Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Baru saat itulah Morgan menyadari kehadiran Zeke. Siapa kamu? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Enyahlah, atau kamu akan berakhir seperti mereka. Dia menunjuk karyawan pria di lantai. Zeke menjawab, saya ayahmu. Ketika putra saya melakukan kesalahan, saya, sebagai ayah, berhak memberinya pelajaran. Kata-katanya membuat Morgan marah. Dia mendesis, teman-teman, kelilingi bajingan ini. Jangan biarkan dia kabur. Dalam sekejap, orang-orang dari asosiasi seni bela diri telah mengepung Zeke. Karyawan laki-laki, yang berada di lantai, panik. Tuan Williams, cepatlah pergi. Jangan khawatirkan kami. Benar, Tuan Williams, ini adalah petarung profesional. Anda tidak bisa menang melawan mereka. Ada begitu banyak dari kita, namun kita tidak bisa menang melawan mereka, belum lagi kamu sendirian sekarang. Kamu harus segera memanggil polisi. Kamu bisa terluka. Wajah Lacey merah karena cemas. Zeke, jangan melawan mereka. Kamu bukan tandingan mereka. Ayo duduk dan bicara. Aku yakin kita bisa menyelesaikan ini dengan damai.